Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok di mata kuliah Artificial Intelligence dari kelas C. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Adapun judul yang kami buat yaitu implementasi algoritma KNN dan K-means pada prediksi anemia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Reja Muhammad Rahman, dengan NPM 217006068. Lalu ada Haris Fikri Padilla dengan NPM 217006068. Dan ada Farhan Hidayatullah 217006080. Yang terakhir ada Saiful Rohman dengan NPM 217006088. Adapun topik yang akan dibahas yaitu ada empat. Yang pertama, instalasi tools. Yang kedua, lingkungan kerja RapidMiner. Yang ketiga, deskripsi persoalan kasus. Dan yang terakhir, pendemoan aplikasi. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke topik yang pertama yaitu instalasi tools yang akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Saiful Rohman. Pada Saiful Rohman dipersilakan. Ya, baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Sini saya akan menjelaskan tentang instalasi tools. Untuk instalasi tools sendiri itu eh, pertama-tama kita perlu mendownload aplikasinya terlebih dahulu. Aplikasinya bisa di-download di myrapidminer.com dan pilih sesuai sistem yang digunakan. Di sini kami menggunakan sistem Windows, ya. Oke, kemudian setelah berhasil mendownload, kita install file exe dari RapidMiner. Setelah itu, kita akan dialihkan ke setup installer RapidMiner. Pada tahap ini cukup klik next saja dan pilih I agree pada agreement. Menyetujui agreement, maka kita akan diminta untuk memilih di mana RapidMiner kita akan diinstal. RapidMiner ini akan memakan sekitar 562 MB. Di sini kami akan membiarkan lokasi penginstalan default sehingga akan disimpan pada direktori C program files. Setelah itu, setup RapidMiner akan memulai penginstalannya. Di sini kita hanya perlu menunggu proses penginstalan sampai selesai dan klik finish. Maka kita akan langsung dialihkan ke RapidMiner Studio. Oke, mungkin sekian penjelasan dari implementasi instalasi RapidMiner. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saiful Rohman yang sudah memaparkan topik instalasi tools dari RapidMiner. Untuk selanjutnya, topik yang kedua yaitu lingkungan kerja pada RapidMiner akan dijelaskan oleh Farhan Hidayatullah. Kepada Farhan, persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan topik tentang lingkungan kerja RapidMiner. RapidMiner memiliki kurang lebih 500 operator data mining, termasuk operator input, output, data preprocessing, dan visualisasi. RapidMiner yaitu software yang berdiri untuk analisis data dan sebagai mesin data mining yang dapat diintegrasikan pada produknya sendiri. RapidMiner memiliki beberapa fitur, diantaranya yang pertama, banyak algoritma penambangan data seperti pohon keputusan dan peta yang mengatur sendiri. Yang kedua, visualisasi yang canggih seperti diagram histogram yang tumpang tindih, diagram pohon, dan diagram sebar 3D. Yang ketiga, tersedia banyak pilihan plugin, termasuk juga plugin teks yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan analisis text mining. Yang keempat, menyediakan teknologi data mining dan machine learning, termasuk ETL, praprosesan data
visualisasi data, pemodelan, dan evaluasi. Selanjutnya, menu awal pada RapidMiner. Pada saat pertama membuka RapidMiner, kita akan mendapatkan tampilan dari beberapa menu, yaitu yang pertama, Start. Start adalah menu yang digunakan untuk menunjukkan bagian-bagian aksi yang akan kita gunakan untuk prosesnya. Kemudian yang kedua, Recent. Berfungsi untuk menampilkan proses-proses yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, Learn. Berfungsi untuk menampilkan pembelajaran lebih detail mengenai penggunaan RapidMiner yang sudah disediakan oleh aplikasi tersebut. Kemudian selanjutnya, tampilan pada RapidMiner dikenal dengan istilah perspektif, yaitu yang pertama, desain perspektif. Desain perspektif ini adalah perspektif utama dari Rapid untuk membuat dan mengelola proses analisis. Perspektif ini memiliki beberapa view yang dapat mendukung penggunanya dalam melakukan proses analisis data mining. Kemudian, kita dapat mengganti perspektif dengan mengklik salah satu icon dari toolbar yang sebelumnya telah dijelaskan. Baik, selanjutnya operator view. Operator view adalah aspek yang paling penting dalam perspektif ini. Menyajikan semua langkah kerja dan operator rapid mining dalam hierarki yang terstruktur. Dengan tampilan ini, operator-operator tersebut dapat dengan mudah diakses dan digunakan dalam proses analisis, memberikan kemudahan bagi pengguna untuk menemukan dan memilih operator yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pada operator view ini terdapat beberapa kelompok operator, yaitu yang pertama, data akses untuk menampilkan dan menulis repositori. Kemudian yang kedua, blending berfungsi untuk transformasi data dan metadata. Yang ketiga, cleansing untuk tahapan pra-proses data. Kemudian yang keempat, modeling untuk proses data mining seperti asosiasi, kemudian estimasi, klasifikasi, clustering, dan lain-lain. Yang kelima, scoring untuk pengambilan model dari modeling. Kemudian validation untuk mengukur kualitas dan performansi dari model atau modeling. Kemudian utility untuk mengelompokkan subproses, juga makro dan logger. Yang terakhir, extension untuk format import dan ekspor dari berbagai data format dari eksternal. Kemudian repository view. Repository view adalah komponen utama dalam desain perspektif. Selain operator view, dengan view ini kita dapat mengorganisir dan mengelola proses analisis menjadi proyek. Juga berfungsi sebagai sumber data dan metadata terkait. Selanjutnya, help view. Setiap kali operator dipilih dalam operator view atau proses view, help view akan memberikan penjelasan terperinci tentang operator tersebut. Informasi yang disajikan mencakup ringkasan singkat mengenai fungsi operator dalam satu atau beberapa kalimat, penjelasan mendalam mengenai fungsi operator, serta daftar semua parameter termasuk deskripsi singkat dari parameter. Kemudian nilai default jika ada, juga indikasi apakah parameter tersebut merupakan parameter ahli dan indikasi dependensi parameter. Dengan demikian, LPU menjadi sumber informasi yang komprehensif untuk memahami dan mengkonfigurasi operator dalam rapid mining. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Farhan yang sudah memaparkan topik lingkungan kerja pada RapidMiner. Untuk selanjutnya, topik ketiga, deskripsi persoalan kasus akan dijelaskan oleh saya sendiri.
Untuk kasusnya, yaitu sebuah puskesmas menginginkan sebuah sistem cerdas yang dapat memeriksa seseorang menderita anemia atau tidak. Salah satu cara untuk mengetahui bahwa seseorang memiliki penyakit anemia adalah dengan memeriksa kadar hemoglobin pada darah. Umumnya untuk mendeteksi anemia dibutuhkan sampel darah. Namun cara tersebut bersifat invasif karena menggunakan jarum suntik. Maka dari itu dibutuhkan sebuah sistem cerdas yang dapat memprediksi bahwa seseorang menderita penyakit anemia atau tidak dengan cara yang non-invasif. Cara tersebut adalah dengan mendeteksi kepucatan konjungtiva pada mata. Nah, untuk solusinya, di sini kelompok kami membuat sistem cerdas yang dapat mendeteksi seseorang menderita anemia atau tidak secara non-invasif, yaitu dengan cara mendeteksi kepucatan konjungtiva pada mata. Hal ini dilakukan dengan cara menguji citra menggunakan representasi warna red, green, blue, atau RGB. Untuk mengukur intensitas warna pada area konjungtiva mata, data hasil pengujian kemudian digunakan untuk klasifikasi yang berguna mengelompokkan data berdasarkan label ataupun clustering. Untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan, dengan mengelompokkan data, kita bisa memprediksi apakah seseorang menderita penyakit anemia atau tidak. Prediksi ini dapat memberikan informasi awal yang dapat digunakan untuk mendukung diagnosis lebih lanjut oleh tenaga profesional kesehatan. Untuk selanjutnya, topik keempat yaitu pendemoan aplikasi akan dipaparkan oleh rekan saya Haris. Kepada Haris, persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, di sini saya akan mencoba mengimplementasikan RapidMiner untuk menyelesaikan kasus yang dijelaskan sebelumnya. Gunakan algoritma KNN dan K-means. Sebelumnya, saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, di sini kita langsung mulai saja. Pertama-tama, kita membutuhkan sebuah fungsi yang dapat membaca sebuah data. Karena data yang kami gunakan menggunakan CSV, maka kita akan menggunakan operator read CSV. Kita drag saja. Dan lakukan import configuration wizard. Lalu cari data yang ingin digunakan. Di sini kami menggunakan data dari anemia dataset dengan tipe CSV. Karena di sini sudah no problems, maka kita klik next. Kami tidak akan melakukan perubahan pada data. Kita klik next. Nah, karena pada KNN ada yang dinamakan label, maka kita butuh sebuah fungsi yang dapat menambahkan sebuah label pada atribut. Untuk menambahkan label, kita bisa menggunakan operator setrol. Kita drag saja dan sambungkan. Lalu kita edit list. Kita pilih atribut yang ingin dijadikan label. Di sini adalah anemic dan target role-nya adalah label. Kita klik apply. Untuk menguji data, maka kita membutuhkan data pengujian dan data validation. Untuk menyeplit data, kita bisa menggunakan operator split data. Untuk melakukan split data, kami menggunakan rasio 8:2, yaitu 80% untuk data training dan 20% untuk data testing.
kita edit, kita add entry, 80% untuk data testing, dan 20% untuk data pengujian. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita terapkan algoritma yang ingin. Di sini kami menggunakan algoritma KNN. Kita drag saja langsung dan sambungkan. Pada KNN, di sini ada variabel K yang dimana K ini merupakan jumlah tetangga yang terdekat. Di sini defaultnya 5 dan kita akan menggunakan default saja. Cara kerja dari KNN ini agar lebih jelas akan kita jelaskan pada Excel. Di sini kami menggunakan data yang sama pada RapidMiner. Jadi cara kerja KNN itu adalah menghitung distance terlebih dahulu. Distance ini dihitung dengan cara menghitung nilai XI kurangi YI kuadrat, mana XI itu data yang pertama dan YI itu yang data yang kedua. Sebanyak N, dan setelah itu akan dijumlahkan semuanya. Setelah dijumlahkan, maka akan dilakukan proses akar kuadrat. Di mana di sini data pertamanya bagian atas sebagai contoh, data yang keduanya ada pada bagian bawah. Lalu kita lakukan XI min YI kuadrat pada keempat data, dan lakukan penjumlahan. Setelah itu kita cari nilai akarnya, maka akan didapatkan distance. Lalu kita terapkan pada kasus anemia. Di sini merupakan kumpulan dari data yang pertama, dan data yang keduanya adalah data yang baru yang ingin diprediksi. Jadi nanti setelah nilainya distance-nya diketahui, kita cari neighbor yang paling dekat, jumlah distance yang paling kecil. Di sini distance yang paling kecilnya sudah muncul, dan pada label kebanyakan yes, maka prediksinya adalah yes. Nanti kita akan bandingkan dengan hasil yang ada pada RapidMiner. Nah, untuk melakukan evaluasi, maka kita akan melakukan apply data, apply model. Kita drag saja, sambungkan ini ke sini, seperti itu, ke sini. Lalu untuk melihat performa dari model yang kita buat, kita bisa menggunakan operator performance. Performance-nya yang classification, karena KNN masuknya ke classification. Kita drag saja dan sambungkan. Setelah semuanya selesai, kita klik run dan lihat hasilnya. Dapat dilihat di sini prediksinya sudah muncul, dan nilai prediksi ini dapat dari nilai dari confidence. Di sini ada dua confidence, yaitu no dan yes. Yang dimana bila confidence no lebih besar daripada yes, maka prediksinya akan no. Begitu juga sebaliknya. Jika confidence-nya yes besar daripada no, maka prediksinya jadi yes. Nah, kita akan coba juga pada Excel, misalnya data yang kopas saja, dan masukkan ke data. Nah, coba. Nah, sini label yang terdekat sudah didapat, dan kebanyakan label itu yes sebanyak 4 dan no sebanyak 1. Maka prediksinya menjadi yes, dan jika dibandingkan maka akan sama. Lalu bila no, kita akan coba sekali lagi. Maka di sini label yang terdekatnya semua labelnya no, maka prediksinya no. Label ini ada 5 karena di sini K-nya juga ada sama dengan 5. Untuk melihat statistik, kita bisa pergi ke
statistik dan dapat melihat data Bakano 16, yes, sebanyak 5. Setelah melakukan klasifikasi dengan KNN, selanjutnya kita akan melakukan clustering menggunakan K-means. Perbedaan KNN dengan K-means, kita klasifikasi itu mengelompokkan data berdasarkan label, sedangkan clustering akan mengelompokkan data berdasarkan kemiripan. Langkahnya sama, yang pertama kita read GSP untuk baca data. Lalu kita import data yang ini. Next, karena di sini kita tidak akan menggunakan nama, kelamin, dan anaeomik, maka kita bisa exclude saja. Kita klik finish dan gunakan model yang ingin digunakan. Misalnya di sini Kamis. Drag, sambungkan. Di sini terdapat beberapa parameter. Yang pertama K, karena K di sini itu banyaknya tipe cluster. Di sini kita akan gunakan 2 saja. Dan di sini ada max runs, yang dimana ini akan menunjukkan berapa kali RapidMiner akan memproses clustering ini. Yang di sini sebanyak 10 kali, dan dari itu akan diambil nilai yang terbaiknya. Lalu yang terakhir di sini ada measure types, yang defaultnya breakpoint divergences. Di sini kita akan ubah saja menjadi numerical. Karena kebanyakan data yang digunakan adalah data dengan real. Lalu kita gunakan performance untuk melihat performa. Kita drag, sambungkan. Lalu kita run. Dan dapat dilihat data di sini sudah terbagi menjadi cluster 0 dan cluster 1. Untuk melihat perbandingan dari cluster 0 dan cluster 1, kita bisa pergi ke menu statistik. Dan dapat dilihat data yang mirip dan berada di cluster 0 ada 21 data. Dan yang ada pada cluster 1 sebanyak 83 data. Untuk melihat visualisasinya, kita open visualization. Dan memperjelasnya, kita coba type-nya ke scatter. Di sini nilai X-nya sebagai 1, dan value-nya sebagai red. Apply. Setelah itu untuk melihat clustering, ganti color-nya ke cluster. Maka dapat dilihat node ini terbagi menjadi 2 warna, yaitu yang hijau dengan cluster 1 dan yang biru di cluster 0. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Haris yang sudah mendemokan aplikasi. Karena semua topik sudah dipaparkan, maka saya akan membacakan dari kesimpulannya. Dalam implementasi algoritma KNN dan K-means pada prediksi penyakit anemia menggunakan RapidMiner, dapat disimpulkan bahwa kedua metode tersebut memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Nah, untuk keunggulan dari penggunaan RapidMiner yaitu RapidMiner mendukung dari berbagai macam algoritma dan teknis analisis data dan memungkinkan integrasi yang mudah dengan berbagai sumber data. Sedangkan kelemahannya yaitu memerlukan pemahaman yang cukup tentang proses analisis data untuk penggunaan yang efektif. Dan ada beberapa fitur yang mungkin memerlukan lisensi yang berbayar. Nah, dengan memahami karakteristik dan kondisi optimal untuk masing-masing algoritma, serta mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari dataset prediksi penyakit anemia, implementasi ini dapat memberikan informasi berharga dalam mendukung upaya diagnosis dan penanganan penyakit anemia. Evaluasi secara terus-menerus terhadap model yang dikembangkan akan membantu meningkatkan kinerja dan
dan keandalan dari prediksi. Mungkin cukup sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.